Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Nafisa Bintang Dewa, NIM 2601691 dari kelas politik 2C dari jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Warisono Semarang. Di sini, video kali ini saya akan memberitahukan share bagaimana cara mengolah data menggunakan metode regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Oke, bagi yang penasaran, yuk simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data, kita harus tahu dulu nih apa itu regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana itu adalah metode untuk menganalisis pengaruh satu variabel independen atau X terhadap satu variabel dependen. Nah, untuk independen sendiri itu artinya adalah yang mempengaruhi, sedangkan dependen itu adalah yang dipengaruhi. Nah, tahap pertama dari uji asumsi ini yaitu kita menggunakan uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, sebenarnya ada beberapa metode, tapi di sini saya akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, catatan untuk metode ini yaitu jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Oke, sekarang kita masuk ke datanya. Pertama-tama kita harus siapin datanya dulu ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan data di Excel. Datanya itu seputar promosi dan penjualan. Promosi ini sebagai nilai independen atau nilai yang mempengaruhi atau X, sedangkan penjualan ini sebagai nilai dependen atau nilai yang dipengaruhi. Nah, oke, sekarang kita copy dulu datanya. Kita masuk ke SPSS. Nah, SPSS yang saya gunakan ini yaitu SPSS versi 26 ya teman-teman. Langsung aja kita copy datanya. Kita paste maksud saya. Nah, udah terlihat ya teman-teman datanya. Nah, data ini itu kan ada komanya di belakangnya, sedangkan di Excel tadi itu nggak ada. Nah, nggak usah khawatir, kita tinggal ubah aja di variable view. Nah, kita ubah yang desimal ini, ini kan desimal 2, berarti di belakang desimal ada 2 angka. Nah, berarti kita ubah aja jadi 0, jadi nggak ada angka di belakang desimal. Ini variabelnya di sini. Yang pertama tadi promosi. Yang kedua itu penjualan. Selesai. Tinggal kita edit aja biar datanya rapi. Ini gak usah di otak-atik ya teman-teman, kecuali misalkan kalian mau namain di X, maka di label ini maka diisi promosi. Jika tulis Y, berarti di labelnya penjualan. Selesai. Sekarang kita mencari residualnya. Nilai residualnya yang akan ditaruh di sini. Caranya itu kita pencet analyze. Setelah analyze kita pencet regression. Regression kita pencet linear, lalu isi datanya seperti tadi. Dependen itu penjualan, independen itu promosi. Setelah ini kita masuk ke save dulu, kita tentuin dulu data mana yang bakal kita cari. Kita cari adalah unstandard design ya. Setelah itu udah ya, nggak ada yang perlu
ini residualnya kita udah ketemu ya, residualnya ini mah adanya di output. Kalau semua udah ada residualnya ya, udah aman. Nah, untuk outputnya bisa kita hapus aja supaya datanya nggak ketumpuk. Kita pencet CTRL-A, langsung delete supaya nanti datanya nggak ketumpuk ya teman-teman. Oke, lanjut kita bakal uji normalitasnya setelah ketemu residualnya. Oke, lanjut cari uji normalitas. Kita pencet analyze, kita pencet non parametric test, pencet residual. Nah, kita pencet yang sampel KS itu artinya seperti yang tadi kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Oke, ya, Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita masukin data kita yang awal, kayak yang udah kita cari, maksudnya yang residual, maksudnya residual kita masukin di sini. Lalu kita pencet bukan warna, pencet option, lalu kita cek dulu ini udah dicentang atau belum. Kita cukup lihat ininya aja ya, udah baru continue, langsung pencet OK. Nah, akhirnya terlihatlah data ini teman-teman. Ini adalah uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa hasilnya signifikasi ini ya teman-teman. Hasilnya kalau 200 itu artinya polySPSS adalah 0,200 atau 0,200. Nah, dari hasil signifikasi ini maka disimpulkan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau 5%, atau tadi itu 5% itu ada kesalahan, tingkat kesalahan atau alfanya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel faktor penjualan dipengaruhi oleh faktor promosi. Ya teman-teman, ya sekarang kita lihat aja CTRL-A. Udah biar bersih. Ini sekarang kita hapus dulu aja karena kita nggak terlalu butuhin untuk uji yang kedua, yaitu uji regresi linear sederhana. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu uji regresi linear sederhana. Udah ada datanya, sekarang kita masuk ke analyze, kita pencet regression. Oke, linear, isi lagi datanya. Ini udah terisi, kalau belum terisi tinggal diisi. Tentu aja ya, kalau belum diisi ya tinggal diisi. Nah, setelah ini kita pencet, nah kita pastikan metodenya ini adalah enter, tapi biasanya udah otomatis sih, udah enter. Terus sekarang kita masuk ke status. Nah, yang dicentang itu adalah estimate dan model fit. Continue. Setelah itu kita ke option. Nah, entry 0,05 dan intervalnya itu 10. Entry adalah tingkat kesalahan atau use probability 0,05 atau sekitar 5%. Continue. Oke, udah selesai, udah kita cek semuanya. Udah oke. Keluarlah hasil. Nah, setelah ketemu hasilnya, di sini teman-teman, kita mendapatkan tabel variabel entries atau yang set.
summary, tabel ANOVA, tabel koefisien, dan tabel residual stats. Nah, tadi yang kita cari adalah uji regresi linear sederhana. Nah, uji regresi linear sederhana membutuhkan tabel koefisien dan membutuhkan data unstandardized yang ini ya teman-teman. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya nilai signifikasi untuk konstan yaitu 111,523 dan promosi yaitu 3,891. Nah, maka konstanta sebesar 111,529 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipan adalah sebesar 111,523. Sedangkan koefisien regresi X atau tadi independen atau tadi promosi sebesar 3,891 ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% maka nilai per partisipan bertambah sebesar 3,891. Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y atau promosi terhadap penjualan adalah positif. Nah, saya uji regresi linear sederhana. Oke, yang ketiga sekarang kita masuk ke uji signifikansi. Nah, signifikansi itu menggunakan tabel ANOVA. Nah, bisa kita lihat ya tabel ini. Nah, data yang akan kita ambil dari tabel ini adalah ini. Signifikansi apa sih? Nilai signifikansi yang bisa kita lihat adalah 0,00. Nah, seperti yang bilang sebelumnya, kalau ada titik 0,0 berarti yang barunya 0,000. Jadi bisa kita simpulkan jika nilainya 0,00 berarti itu lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Dimana 0,05 atau 5% itu adalah alfa atau tingkat kesalahan. Jadi jika lebih kecil dari alfa, maka bisa disimpulkan ada pengaruh promosi di dalam faktor penjualan. Ya, jadi penjualan itu dipengaruhi oleh faktor promosi. Itu sudah diberikan dengan signifikansi yang 0,5. Oke, sekarang masuk ke uji yang keempat, yaitu uji R-square. Nah, bisa kita lihat di tabel model summary. Nah, R-square-nya sebenarnya ini R-square. Bisa kita lihat di situ R-square-nya itu adalah 0,839. Artinya apa jika R-square 0,839? Nah, 0,839 itu jika kita pindahkan ke persen, dalam bentuk persen, yaitu senilai 83,9%. Nah, jadi 83,9% itu adalah faktor promosi yang mempengaruhi penjualan, yaitu sekitar tadi ya 83,9%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 100% berarti kalau dikurangi 83,9% berarti kan 16,1%. Nah, 16,1%-nya itu adalah faktor-faktor lain yang mendorong penjualan selain dari faktor promosi. Jadi kan penjualan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor promosi, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, tadi sekitar sisanya itu 16,1%. Nah, akan tetapi faktor yang paling besar itu adalah faktor promosi, karena faktor promosi sekitar 83,9%. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi begitu kita mengetahui faktor tersebut berpengaruh terhadap faktor yang lainnya, bisa menggunakan metode regresi linear sederhana. Menggunakan SPSS lebih mudah karena hasilnya itu sudah bisa kita ketahui, nggak perlu kita capek-capek
saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.